Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat ma'assalam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Menjadi insan yang cerdas, hindari hati yang keras. Hati adalah sumber penalaran, tempat pertimbangan, tumbuhnya cinta dan benci, keimanan dan kekufuran, taubat dan keras kepala, ketenangan dan kegoncangan. Hati juga sumber kebahagiaan apabila kita mampu membersihkannya, dan sebaliknya merupakan sumber bencana apabila kita menodainya. Aktivitas badan itu tergantung lurus beloknya hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hati itu ibarat seperti raja dan anggota badan adalah tentaranya. Jadi, jika raja itu bagus, maka bagus pula tentaranya. Namun, jika raja itu buruk, maka buruk pula tentaranya. Kerasnya hati memiliki tanda-tanda yang bisa dikenali. Yang pertama, malas melakukan ketaatan dan amal kebaikan, terutama dalam menjalankan ibadah dan sering meremehkannya. Melakukan sholat asal-asalan tanpa ada kekhusyukan dan kesungguhan, merasa berat pula dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Yang kedua, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran dan petuah. Ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan janji dan ancaman, maka tidak terpengaruh sama sekali, tidak khusyuk dan tunduk, dan juga lalai dari membaca Al-Quran atau mendengar. Yang ketiga, berlebihan dalam mencintai dunia dan melupakan akhirat. Himmah dari segala keinginannya bertumpu pada urusan dunia saja. Segala sesuatu ditimbang dari sisi dunia dan materi. Dan cinta, benci, serta hubungan sesama manusia itu hanyalah untuk urusan dunia. Yang keempat adalah kurang mengagungkan Allah, sehingga hilangnya rasa cemburu di dalam hati, kekuatan iman yang melemah, tidak marah ketika larangan Allah diterjang, serta tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengenal yang ma'ruf, dan tidak peduli terhadap kemaksiatan dan dosa. Yang kelima yaitu kemaksiatan berantai. Termasuk fenomena kerasnya hati adalah munculnya kemaksiatan baru dari kemaksiatan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga menjadi sebuah lingkaran syaitan yang sulit bagi seseorang untuk melepaskan diri. Nah, sehingga muncul pertanyaan, bagaimana kita menghilangkan hati yang keras sehingga hati kita menjadi lembut dan lunak? Di antara hal-hal yang dapat menghilangkan kerasnya hati yaitu yang pertama, ma'rifat atau mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka hatinya akan lunak dan lembut, dan siapa yang jahil terhadapnya, maka keras hatinya. Yang kedua adalah mengingat maut. Pertanyaan kubur, kegelapannya, sempit dan sepinya, juga penderitaan menjelang syakaratul maut itu termasuk ke dalam mengingat maut. Hal ini juga dapat membangunkan ketertiduran hati kita dan mengingatkan kita dari keterlenaan. Yang ketiga yaitu memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, yaitu memikirkan ancaman dan janjinya, perintah dan larangannya. Sebab dengan memikirkan kandungannya, maka hati akan tunduk, iman akan terdorong untuk berjalan menuju Rabb-Nya.
Yang keempat adalah memperbanyak berzikir dan istighfar. Zikir dapat melunakkan hati yang keras. Karena itu, selayaknya seorang hamba memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang hati, saya teringat sebuah syair. Al-Fasallallahu ala sayyidil wujud Man sakan toiba wa khayyam fi zarut Al-Fasallallahu ala sayyidil wujud Man sakan toiba wa khayyam fi zarut Inilah syair yang penuh pesan. Ingat, dengarkan dan jangan lupa. Bukalah mata, bukalah telinga, agar terpancar cahaya mulia. Bedakanlah dosa dan pahala, seperti minyak air tak sama. Hati yang hitam karena durhaka, hati yang terang karena cahaya. Oleh karena itu, marilah kita melunakkan hati kita, yaitu dengan selalu mengingat Allah, memperbanyak berzikir dan istighfar, dan mengingat bahwa kematian itu ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, sebab manusia tak luput dari dosa. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.